Kini para pemeran utamanya telah memasuki usia senja, tetapi jejak mereka tetap hidup di benak para penggemar. Lalu, di mana mereka sekarang? Ada masanya di pertengahan 2000-an ketika konsol PlayStation 2 menjadi raja di ruang tamu. Dan Rockstar Games bukan hanya sekedar studio, tapi semacam pengukir zaman. Saat itulah The Warriors muncul bukan sekedar adaptasi dari film kultus 1979, tapi sebuah surat cinta yang brutal dan penuh detail pada era geng jalanan New York yang penuh warna dan kekacauan. 45 tahun telah berlalu sejak geng The Warrior berlari melewati malam berbahaya di New York City, mencoba pulang ke Coney Island. Film karya Walter Hill ini bukan hanya menjadi film kultus, tapi juga menjadi simbol kekacauan, persaudaraan, dan semangat bertahan hidup di tengah dunia yang tak bersahabat. Lalu, inilah kabar mereka sekarang. Michael Beck yang memerankan pemimpin karismatik The Warriors One kini berusia pertengahan 70-an. Setelah The Warriors, ia membintangi Xanadu bersama Olivia Newton, film yang mungkin tidak disambut hangat kala itu. Namun kini juga dianggap cult klasik. Beck kemudian fokus pada peran-peran TV dan akhirnya memilih kehidupan yang lebih tenang. Ia tinggal di Tennessee, aktif dalam komunitas gereja, dan sesekali hadir di konvensi film untuk menyapa para penggemar setianya. Deborah adalah satu-satunya karakter perempuan utama dalam film dan memerankan Mercy, wanita tangguh dari Bronx yang akhirnya ikut bersama The Warriors. Setelah film ini, ia membangun karir akting yang solid di televisi, termasuk serial Too Close for Comfort. Di usia 70-an, ia masih tampil di film indie dan panggung teater, serta mengajar akting. Wawancaranya tentang peran perempuan dalam film 70-an kini banyak dijadikan rujukan akademik. Meski perannya sebagai Ajak berakhir lebih cepat dalam film, James Remar justru punya karir paling panjang dan menonjol. Dari Dexter, The Cotton Club, hingga The Phantom, Remar dikenal sebagai aktor serba bisa. Kini di usia 70-an, ia masih aktif di Hollywood, mengisi suara, tampil di layar kaca, dan dihormati sebagai salah satu aktor karakter veteran. Dalam wawancara terakhirnya, ia menyebut The Warriors sebagai sebuah kejadian magis yang tak akan bisa diulang. Warriors come out to play, yay! Adalah kalimat yang membuat Luther abadi David Patrick Kelly melanjutkan karirnya dengan tampil dalam Twin Peaks, Commando, dan John Wick. Aktif di dunia teater dan musik, Kelly kini tinggal di New York dan masih sering tampil di Broadway. Ia juga dikenal sebagai seniman multitalenta dan sosok spiritual yang rendah hati. Setelah The Warrior, Terry Michos tidak melanjutkan karir aktingnya secara intens. Ia memilih menjadi jurnalis dan kemudian mengajar komunikasi. Kini ia tinggal di New York bagian utara dan aktif dalam pelayanan sosial serta kegiatan lokal. Ia masih muncul dalam reuni para pemeran dan dikenal sebagai figur yang bijak serta hangat. Waites yang memerankan Fox punya cerita tersendiri. Ia dikeluarkan dari produksi sebelum syuting selesai karena ketegangan dengan sang sutradara. Meskipun begitu, ia bangkit dan tampil dalam The Thing karya John Carpenter, serta menjadi aktor panggung dan guru akting yang disegani. Kini ia memimpin sekolah akting di New York City dan sering menginspirasi generasi baru dengan pengalamannya. Pemimpin asli The Warriors sebelum Swan mengambil alih, Dorsey Wright kini bekerja untuk New York Transit Authority dan jarang tampil di publik. Namun ia tetap dikenang karena peran ikoniknya dan tetap hadir dalam dokumenter serta reuni film. Pemeran Ace dalam game The Warriors tahun 2005 bukan karakter dari film aslinya, melainkan karakter orisinal yang diciptakan khusus oleh Rockstar Games
untuk memperluas cerita geng The Warriors. Ace adalah salah satu anggota termuda dalam game, pemalu, canggung, tapi cepat belajar dan menjadi petarung tangguh. Lalu siapa pengisi suara Ace? Ace disuarakan oleh Luis Guzman, aktor kawakan berdarah Puerto Rico, yang dikenal luas dalam film-film seperti Boogie Nights, Carlitos Way, Traffic, The Count of Monte Cristo. Pemeran Rembrandt dalam film The Warriors adalah aktor bernama Marcelino Sanchez. Sayangnya Marcelino Sanchez telah meninggal dunia. Ia wafat pada 21 November 1986 dalam usia yang sangat muda, yaitu 28 tahun, karena komplikasi akibat AIDS. Kematian Marcelino terjadi sebelum era kesadaran luas dan dukungan terhadap para penderita HIV atau AIDS, sehingga kepergiannya tidak banyak diberitakan secara luas pada saat itu. Lalu siapa Marcelino Sanchez? Marcelino adalah aktor keturunan Puerto Rico yang lahir di Bronx, New York. Dalam The Warriors, ia memerankan Rembrandt, anggota termuda geng, yang bertanggung jawab sebagai penanda, yakni tukang cat logo Warriors di wilayah musuh. Karakter Rembrandt dikenal sebagai pemalu, sensitif, tapi setia dan berani saat dibutuhkan. Setelah The Warriors, Marcelino tampil di beberapa serial TV, termasuk peran kecil dalam Hill Street Blues. Namun karirnya tak sempat berkembang jauh karena hidupnya yang terpotong terlalu dini oleh penyakit yang kala itu masih penuh stigma. Pemeran kokis dalam film The Warriors adalah David Harris yang meninggal dunia pada 25 Oktober 2024 di usia 75 tahun akibat kanker di kediamannya di New York City. David Harris lahir pada 18 Juni 1949 di New York City dan menempuh pendidikan di High School of Performing Arts. Ia memulai karir aktingnya pada tahun 1976 dan dikenal luas melalui perannya sebagai kokis dalam The Warriors. Selain itu, Harris juga tampil dalam berbagai film dan serial televisi, termasuk Brubaker, A Soldier Story, Fatal Beauty, serta serial seperti NYPD Blue, Hill Street Blues, dan Law and Order. Pada tahun 2005, ia kembali mengisi suara karakter kokis dalam adaptasi video game The Warriors. Harris dikenal sebagai aktor yang berdedikasi dan memiliki pengaruh besar dalam dunia perfilman. Ia meninggalkan seorang putri dan 2 cucu. Perannya sebagai kokis tetap dikenang oleh para penggemar sebagai simbol keberanian dan loyalitas dalam dunia geng jalanan New York. Waktu terus melaju, jalanan yang dulu bising oleh derap sepatu kulit dan suara sirine kini hanya tinggal gema dalam ingatan para penggemar. Para pemeran The Warriors telah menempuh jalan hidup mereka masing-masing. Ada yang tetap di dunia hiburan, ada yang memilih hidup sederhana, dan ada pula yang telah berpulang. Namun warisan mereka tak pernah benar-benar pergi. Film The Warriors bukan sekedar cerita geng jalanan. Ia adalah potret tentang persaudaraan, perjuangan, dan keinginan untuk pulang. Nilai-nilai yang tetap abadi bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Karakter-karakter seperti Swan, Kokis, Rembrandt, Ajak, dan yang lainnya telah menjadi ikon, bukan karena kekuatan fisik mereka semata, tetapi karena kemanusiaan yang mereka wakili dalam dunia yang keras. Kini setiap kali kita mendengar kalimat legendaris itu, "Warriors, come out to play, yay!" Kita tahu itu bukan hanya ajakan bertarung, itu adalah panggilan nostalgia, sebuah sapaan dari masa lalu. Dari malam penuh ketegangan di New York yang tidak akan pernah kita lupakan, dan di sanubari para penggemarnya, The Warriors selalu pulang ke Coney Island.